Halo, Assalamualaikum teman-teman semua, teman-teman kawan murid di sekolahmu. Sekali lagi, selamat datang di kelasmu belajar live bersama Cari Ustadz ya, yang biasa kita lakukan setiap hari jam 17 sampai 17.30, menghadirkan beragam ustadz dan ustazah dengan beragam tema juga. Nah, teman-teman jangan lupa kita hari ini kolaborasinya sama cariustad.id ya. Bisa follow Instagramnya, bisa juga datang ke websitenya untuk apa? Untuk nyari ustadz dan ustazah yang insya Allah kompeten dan rahmah gitu ya. Jadi kayak hari ini nih, kalau misalkan tiba-tiba pengen dong ada kajian-kajian Islam gitu ya, bisa cari di cariustad.id. Dan jangan lupa mampir juga ke sekolahmu, www.sekolah.mu. Di sana tuh banyak banget bahan-bahan pembelajaran, mulai buat dari teman-teman yang PAUD, SD, SMP, SMA, sampai universitas juga ada. Ada juga program-program pengembangan karir, jadi teman-teman mungkin pengen nyobain beragam karir, itu juga ada program-programnya di sana, baik online maupun nanti itu blended sebenarnya. Kalau lagi nggak situasi corona, ini sebenarnya semua pembelajaran blended learning yang ada di sekolahmu itu dilakukan dengan optimal gitu ya. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah setia banget nih nonton kelasmu belajar live. Makin kesini makin rame yang nonton gitu ya. Sesi-sesi cari ustadz juga alhamdulillah makin kesini makin rame yang nonton maupun yang juga biasanya memberikan pertanyaan gitu ya. Jadi insya Allah bakal lebih interaktif lagi ke depannya. So stay tune ya. Yang belum subscribe, coba subscribe sekarang YouTube sekolahmu, karena biar dapet notifikasinya dan gak ketinggalan sama acara-acaranya di sekolahmu. Hari ini temanya tuh kalau aku tuh terus terang tersentuh banget sih. Temanya adalah belajar ikhlas dari musibah. Wah, ini tuh kayaknya pas banget lah sama konteks yang sekarang ya gitu. Karena kalau kita nggak ikhlas, kalau kita nggak bersyukur, rasanya kondisi sekarang itu frustrasi banget nggak sih gitu ya, bikin stres gitu. Selama ini ternyata kita tuh pengen banget ada di rumah, tapi kalau tiap hari ada di rumah, nggak boleh kemana-mana, ternyata juga stres juga ya gitu. Terus juga yang awalnya biasa ketemu sama teman-teman, ketemu sama saudara-saudara, sekarang harus lebih banyak di rumah. Nah, jadi kalau kita nggak pintar-pintar ikhlas, rasanya bakal lebih berat lagi nih ngadepin musibah ini. Belum kalau ternyata memang ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang juga mungkin sedang sakit gitu ya, atau juga mungkin nauzubillahnya adalah justru jadi salah satu yang kena virus corona ini gitu, pasti itu jauh lebih berat juga gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya nih kita bisa melewati musibah ini, insya Allah dengan lebih ikhlas gitu ya. Nah, kita bakal ngobrol bareng hari ini, berdiskusi, mendengarkan pemaparan langsung dari Ustadz Taufik Setiaudin MA gitu ya. Saya langsung hadirkan saja Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, alhamdulillah nih Ustadz kita masih sehat-sehat ya, sehingga hari Alhamdulillah sehat. bisa berbagi. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sana juga diberkahi kesehatan gitu ya. Amin. Baik diri sendiri maupun keluarga. Jadi nonton kajian-kajian seperti ini juga insya Allah dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Harapan kita semua termasuk Betul. untuk bangsa Indonesia. Iya, betul Ustadz. Baik Ustadz, nampaknya sudah banyak yang tidak sabar nih gitu, karena materinya sekali lagi sangat relevan ya dengan kondisi sekarang, belajar ikhlas dari musibah. Silahkan Ustadz bisa melanjutkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, memang ada beberapa hal dalam kita mengkaji agama ini yang sering kita sampaikan, yang sering kita dengar, tapi masih saja sulit untuk kita amalkan.
sulit untuk dijalankan. Nah, gampang diucap tapi berat gitu pelaksanaannya. Nah, ikhlas. Term ikhlas ini yang perlu waktu panjang untuk kita belajar sampai betul-betul ikhlas. Nah, di awal ini mari kita pahami bersama, ikhlas itu ibarat emas. Ya, emas. Jadi sangat bernilai tinggi dan harganya mahal, apalagi di masa musibah ini. Ternyata emas makin tinggi harganya. Begitulah ikhlas itu ibarat emas yang kalau itu emasnya murni, itulah sesungguhnya emas yang beneran gitu. Karena emas yang 24 karat, berarti itu emas murni. Nah, kalau yang kurang dari itu berarti tidak murni. Nah, ikhlas itu juga sebenarnya hampir sama dengan emas. Ketika kita memurnikan dalam kita beribadah kepada Allah hanya karena Allah, nah itulah yang namanya ikhlas. Tapi kalau kita beribadah ada tujuan lain selain Allah, nah berarti disitulah nilai keikhlasan kita berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi, ikhlas itu kemurnian kita dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah beratnya ikhlas itu, karena kita kan sering menganggap bahwa ibadah itu berat. Jadi ada kewajiban ini itu, karena kita masih menganggap bahwa itu tugas, beban, maka kemudian ikhlas itu jadi berat. Ditambah lagi dengan musibah-musibah yang silih berganti. Nah, dunia terus berputar, ada kalanya bahagia, ada kalanya juga susah, senang. Disitulah kemudian diuji bagaimana kita bisa ikhlas atau tidak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita mencoba untuk bisa belajar ikhlas dari musibah ini? Nah, ini pertanyaan kita semua yang mari kita coba pahami agar kita bisa menjawab, kemudian kita bisa belajar bersama dari musibah ini. Nah, kita belajarnya dengan cara yang sederhana saja. Seperti halnya mungkin kalau dalam ilmu bisnis, dalam marketing itu ada sesi khusus handling objection, cara untuk menghandle keberatan. Nah, coba kita mari bersama-sama belajar cara bisnis itu, karena sesungguhnya kita beribadah itu juga bisnis. Bisnis menawarkan kebaikan, apalagi untuk kebaikan yang sifatnya jangka panjang, dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu kita perlu menjawab keberatan-keberatan yang seringkali muncul dalam benak kita. Saya ingin sampaikan dalam 3 bentuk pertanyaan kita semua yang mari kita jawab bersama pertanyaan itu. Yang pertama, kenapa kita sering merasa berat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita merasa terus terbebani dengan amalan ini, dengan kewajiban ini dan itu? Nah, itu kan sumber utama kenapa kita tidak bisa ikhlas. Nah, hadirin sekalian, ajaran Islam mengenalkan pula husnudzon, dan salah satu yang diajarkan dari situ bagaimana kita positive thinking. Dalam bahasa anak-anak kita itu, kita coba positive thinking, dan itu kan sebenarnya diajarkan oleh Islam. Islam itu mengajarkan cara kita memandang segala hal dengan sisi yang positif, dan itu tidak bisa ditinggalkan dalam diri kita. Nah, pertama, kalau kita berbuat apa saja, beraktivitas, kita kan pasti diajarkan untuk diawali dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Di awal setiap kita berbuat. Itu artinya apa? Kita mengenalkan dalam bentuk pekerjaan kita bahwa ini pekerjaan kita lakukan karena Allah. Nah, kemudian kita ingat
Allah di situ Maha Rahman, Maha Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha Rahman, Maha Rahim. Pengasih dan penyayang. Agar yang diingat oleh kita itu bagaimana Allah yang pengasih, yang penyayang. Nah, kemudian kalau kita sudah selesai juga beraktivitas, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana kita bisa positive thinking gitu. Jadi diajari bagaimana cara kita bersyukur. Sebesar apapun hasilnya atau bahkan mungkin sekecil apapun hasilnya, kita tetap harus bersyukur. Dan nilai itu sesungguhnya yang selalu ditanamkan dalam benak kita umat muslim. Kemudian kita juga harus lebih banyak melihat kita semua dalam kacamata bahwa nikmat Allah itu justru lebih besar daripada musibah yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang kita ingat nikmatnya Allah seberapa yang bisa kita hitung, kan tidak ada yang bisa kita hitung karena saking banyaknya. Nah, karena banyaknya nikmat itu kemudian kita harus pandai berterima kasih. Nah, kalau dalam bahasa agama, berterima kasih itu kan namanya bersyukur. Syukur itu tanda kita berterima kasih kepada Allah yang memberi nikmat itu. Jadi, amalan kita, ibadah kita berikutnya pun akhirnya harus kita maknai sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Harusnya begitu. Jadi, mudah-mudahan dengan satu jalan ini kita bisa lebih meringankan langkah kita, kegiatan kita untuk ibadah. Karena ibadah itu sesungguhnya hanya ungkapan rasa syukur kita. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah bisa meresapi itu, maka akan tumbuh dalam benak kita, dalam diri kita itu kesadaran. Kesadaran untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesadaran yang penuh akan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah, itulah sesungguhnya ikhlas. Ikhlas yang utama itu ketika kita sadar betul bahwa ibadah kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kunci yang pertama. Mbak Wita, kita lanjutkan lagi, hadirin sekalian, dengan cara kita menghandle keberatan sebagian orang, untuk kemudian kita belajar bagaimana musibah yang kita alami itu tetap bisa kita belajar dari musibah itu untuk tetap kita bisa ikhlas, belajar ikhlas dari musibah ini. Apa bisa kita belajar dari musibah ini, belajar ikhlas dari musibah? Tentu bisa. Jawabannya sekali lagi mudah diucapkan, tapi berat untuk kita amalkan. Tapi sekali lagi begini, coba kita lihat sisi positif dari musibah. Bukan berarti kita mensyukuri kalau ada musibah, bukan. Tapi kita pasti akan bisa mengambil sekian banyak hikmah dari musibah apapun yang menimpa diri kita. Ini dalam lingkup kecil mungkin diri kita sendiri, atau dalam lingkup keluarga, lingkungan, atau bangsa dan negara. Nah, mari kita coba ambil sisi bahwa musibah itu ujian. Kalau ujian bisa jadi ada orang yang lulus, bisa jadi ada orang yang tidak lulus. Nah, bagaimana biar kita bisa lulus dari ujian itu? Dan diharapkan setelah kita ikut ujian, kita bisa naik kelas gitu. Jadi musibah itu salah satu hikmahnya agar kita bisa naik kelas. Bagaimana orang akan dilihat kualitasnya kalau belum pernah diuji? Jadi ini salah satu biar kita merasa bahwa musibah itu jangan selalu harus kita berlapang dada lah untuk menerima musibah itu. Jangan selalu dengan hati dan pemikiran yang sempit.
sekian banyak hikmah kan bisa kita sampaikan lah. Kita pun mungkin ketika ditanya apa hikmahnya kalau ada musibah ini, mungkin masing-masing bisa jawab. Salah satunya pasti ya kita bisa lebih menghargai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu jelas. Orang itu kadang kita tidak merasa pandai bersyukur karena kita kadangkala tidak bisa menilai kenikmatan itu. Nah, kadangkala kita dipaksa untuk bisa menilai seberapa besar kenikmatan yang kita terima itu dengan cara dihilangkan sedikit dari kenikmatan yang biasa kita terima. Bagaimana kita bisa menghargai nikmat mata? Dan itu biasanya orang yang sudah pernah sakit mata, waktu sakit mata itulah dia akan merasa bahwa ternyata begitu besar kenikmatan mata yang sehat. Hidung, bagaimana orang bisa menghargai nikmat hidung kalau tidak pernah dia dikasih influenza, pilek atau dan lain sebagainya. Itulah perlunya kita merasakan bahwa musibah itu pasti ada hikmahnya. Dan kita kan juga pasti bisa lebih mawas diri, dan itu kan yang seharusnya kita bisa lakukan. Mawas diri, introspeksi diri. Mungkin kalau ada musibah, bukan berarti Allah tidak sayang kita, bukan. Kadang-kala kita harus mawas diri. Bisa jadi memang ada perilaku hidup kita yang salah. Bisa jadi ada kesalahan-kesalahan kita yang kemudian membuat ada dampaknya, efek negatifnya kepada kita. Mungkin kejelekan kita kepada orang lain dibalas oleh Allah di dunia. Dan itu perlunya kita nanti mawas diri. Kalau kita dapat ujian, dapat musibah, coba lihat dalam diri kita, ada nggak yang salah? Nah, itu bisa kita coba terapkan dalam diri kita. Tapi jangan diterapkan ke orang lain. Maksudnya kalau ada orang sakit, lu itu karena nggak pandai mensyukuri, bukan. Ini coba kita terapkan untuk diri kita. Kita bisa mawas diri kalau mungkin ada yang salah dalam perilaku hidup kita. Makanya perlu kita ditegur, dan teguran itu bisa jadi dalam bentuk musibah. Nah, kalau musibah itu sudah datang kan kita hanya bisa menerima, tidak bisa menolak. Karena kita yakin semua yang terjadi itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya qada dan qadar. Oleh karena itu tidak mungkin kita bisa lari dari musibah. Hanya cara kita untuk menghadapi musibah. Nah, itu yang akan berbeda. Musibahnya mungkin sama, tapi cara menghadapinya satu dengan lain orang itu yang akan berbeda. Sebanding dengan kualitas keimanan dan ketakwaannya tentu. Oleh karena itu kemudian menggerutu, ngomel-ngomel gitu, ngeresulo itu kan kadang-kala kita begitu kalau dapat musibah kemudian kita menggerutu. Nah, tapi ingat, menggerutu, ngomel diri sendiri, nyalain orang, apalagi nyalain Gusti Allah, kan sama sekali tidak ada manfaatnya untuk kita. Daripada kita ngomel sendiri, kita kemudian menyalahkan orang lain, atau apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik kemudian kita berikhtiar. Ikhtiar yang semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan agar musibah ini bisa kita minimalisir, atau kemudian kita bisa usahakan agar musibah ini segera berlalu. Dan yang penting pula untuk kita tanamkan dalam diri kita, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu untuk kita pahami kembali. Jangan selalu menganggap bahwa kalau apapun yang terjadi itu karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga perlu kita luruskan. Kalau
yang kebaikan memang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau ada kejelekan itu sangat bisa jadi itu asalnya dari kita sendiri. Begitu. Jadi jangan suudzon, wah ini musibah, ini karena dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan mengada-ada. Hati-hati, jangan kemudian kita menyalahkan Allah karena musibah ini. Virus ini diciptakan oleh Allah. Hanya Allah yang bisa melenyapkan virus ini. Nah, ini kan kekeliruan yang harus diluruskan. Jangan suudzon kepada Allah. Kita tetap harus berhusnudzon. Kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, fahuwa, maka dialah Allah, yashfin, yang memberi kesembuhan, yang menyembuhkan aku. Yang menyembuhkan aku itu Allah. Jadi pernyataan bahwa sakit, virus itu dikirim oleh Allah, dihilangkan. Kita percayakan saja memang Allah lah yang kuasa untuk menghilangkan sakit, menghilangkan wabah, virus corona dan lain sebagainya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan diawali dari ungkapan bahwa kita menyalahkan Allah karena Allah yang ngirim virus itu, tidak. Jadi ini kita juga perlu husnudzon sekali lagi bahwa tetap ada hikmahnya dari setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, dan tetap optimis. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, di surat Al-Insyirah. Nah, kita hafal semua kan? Fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya beserta kesulitan, yusran, ada kemudahan. Diulang 2 kali kan? Wa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi tetap harus optimis. Ada masanya di mana musibah itu nanti akan berganti, akan hilang, berganti dengan kenikmatan yang lain. Kita harus tetap husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, yang ketiga, yang perlu harus kita jawab pertanyaan dalam diri kita, bisakah kita menjadi umat Nabi yang terbaik, bisa beribadah dengan cara yang ikhlas. Nah, yang ketiga ini saya perlu sampaikan, ada nggak petunjuk yang salah dari Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak kan? Dan petunjuk Nabi pasti adalah petunjuk yang terbaik untuk kita semua. Ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan 2 pilihan. Pilihan bagi kita umat mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan 2 pilihan besar bagi kita umatnya. Pilihan ini dua-duanya sama-sama sebagai pilihan yang baik. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Ajib, keren, li amril mu'min, bagi urusannya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun. Karena semua urusan orang mukmin itu akan jadi kebaikan. Dan itu kata Nabi, walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak diberikan kepada yang lain kecuali hanya untuk orang mukmin. Nah, hanya ada 2 pilihan yang sama-sama baik. Kata Nabi, in asabathu sarra syakara. Kalau sedang dapat musibah berupa kebaikan. Jadi karena musibah itu dalam bahasa agama sebenarnya tidak harus selalu yang tidak enak gitu. Apapun yang menimpa diri kita, yang mengenai diri kita, itu sebenarnya namanya musibah gitu. Makanya dalam hadis ini Nabi sampaikan,
Kalau kita dapat musibah, kebaikan, kebahagiaan, kata Nabi, syakara, orang mukmin itu bersyukur. Dan itu kata Nabi, fakana khairon lahu, dan kalau itu yang kita bisa lakukan akan jadi kebaikan bagi kita. Dan pilihan yang keduanya, wa in asobathu dorro sobaro. Dan kalau menimpa kepadanya, kepada orang mukmin itu berupa kesulitan, kesempitan, sobar, kemudian dia mampu untuk bersabar, bahkan khairon, dan itu akan menjadi kebaikan bagi dia. Nah, itu yang keren bagi orang mukmin, hanya dengan dua pilihan tadi. Jadi kita tidak bisa lepas dari dua pilihan tadi itu. Yang pertama, jadi kalau dapat kebaikan, syukur. Kalau dapat kesempitan, sabar. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Jadi hanya ada dua ini. Pilihan hidup kita itu hanya ini. Jadi dengan cara ini kita bisa ikhlas. Ikhlasnya dari apa? Mungkin dengan cara kita syukur. Bisa jadi kalau kita dapat musibah yang lain, maka kita dengan cara sabar. Jadi ikhlas itu bisa diperoleh dengan syukur dan sabar. Di tengah ikhlas itu ada dua irisan syukur dan irisan sabar, yang mungkin hanya besarannya saja bisa berubah, tapi kita tidak bisa lepas dari dua pilihan tadi. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sekali lagi kita bisa belajar ikhlas dari musibah yang hari ini terutama sudah menimpa kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan masyarakat kita semua. Oke, insya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya sangat meneduhkan sekali nih, Ustadz. Saya pribadi tadi sambil dengerin tuh sambil terharu gitu ya. Insya Allah banyak hal yang kita bisa syukuri sebenarnya ya dari kondisi sekarang. Betul. Gitu. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Oh ya, baik. Ini mungkin agak sedikit mencurahkan keprihatinan gitu, tapi menurut saya ini memang kondisi nyata gitu ya, Ustadz ya. Yeah. Nasihat Pak Kiai itu memang bagus untuk mereka yang punya bekal selama dirumahkan. Nah, bagi mereka yang untuk makan harian saja susah, bagaimana? Bukan tidak bersyukur, tapi faktanya bagi pekerja harian kondisi sekarang memang sulit. Bagaimana nih Pak Kiai? Ya, betul. Ini masa-masa sulit yang sekali lagi siapapun bisa jadi kena dampaknya. Jadi apalagi pekerja yang mengandalkan penghasilannya dari harian, dan banyak pekerjaan yang hari ini memang tidak bisa mendapatkan penghasilan sebagaimana yang biasanya. Termasuk Ustadz juga loh. Oh iya betul ya. Dan juga manusia yang sama-sama kena dampak virus corona. Jadi semuanya sedang diuji. Memang harus bagaimana lagi. Nah, disinilah kemudian perlunya kita saling melihat kanan kiri kita, terutama karena mungkin kita tidak bisa melihat yang jauh. Lihat kanan kiri kita. Mana yang bisa kita bisa bantu. Nah, inilah perjuangan kita untuk bisa keluar bersama-sama, menghadapi bersama-sama, melawan virus corona itu, ya salah satunya dengan kepedulian sosial kita kepada sekeliling kita. Disinilah sesungguhnya bangsa kita sedang diuji. Jangan sampai kita hanya bisa merasa aman sendiri, sementara tetangga kanan kiri tidak bisa diperhatikan. Saudara kita yang membutuhkan itu juga amat diperlukan, dan ini juga peran pemerintah, lembaga sosial, lembaga amil zakat, Basnas, semua harusnya ikut turun tangan karena dampak ini memang cukup merata. Banyak pihak yang harus mengelus dada lebih dalam begitu kan, karena persediaan di dapur makin menipis, bukan begitu? Ini memang masa-masa sulit, tapi coba kita sabar, kita berhemat, coba nanti
bisa dikomunikasikan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di sekeliling kita. Ya, oke, insya Allah. Pegangannya tadi ya Ustadz ya, di balik semua kesulitan itu ada kemudahan gitu kan ya. Allah Yakin udah saja. berjanji, yakin bahwa janji itu Allah pasti tepati gitu kan ya. Pasti. Inna ma'al usri yusra. Dan jangan lupa doanya. Nah, betul. Doa. Ini betul. Sekaligus mengakhiri nih Ustadz tidak disadari bahwa kita udah setengah jam gitu ya. Ini tuh topiknya menurut saya sangat-sangat menyentuh hati gitu. Jadi saya pribadi tuh merasa larut sekali tadi dalam tema-tema yang pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustadz gitu ya. Mungkin kita akhiri dengan doa. Ustadz, gimana caranya doa-doa yang bikin kita lebih ikhlas nih Ustadz. Boleh silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Amin. Terimalah amal ibadah kami. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemudahan bagi kami agar kami selalu mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Agar dengan rahmat-Mu itu kami bisa melewati kesulitan-kesulitan ini dengan pertolongan dan bantuan dari siapapun yang cinta denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali Ustadz untuk kajiannya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tidak hanya untuk yang insya Allah, tapi juga untuk pribadi saya juga. Ya, insya Allah. Seperti tadi kata Ustadz, ini saatnya kita saling menguatkan ya Ustadz ya gitu. Kondisinya sama-sama sedang sulit gitu. Mudah-mudahan ini tuh juga jadi momen untuk kita saling bisa membantu, mendoakan setidaknya gitu ya dari jauh satu sama lain. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Semoga Ustadz juga sehat selalu di sana. Semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ketemu di lain kesempatan. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi